Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dan sudah memasuki tema B, yaitu selalu berhemat energi. Dengan muatan pelajaran IPS, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masuk pada subtema 1, yaitu sumber energi. Dengan muatan pelajaran IPS. Dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian mempelajari mengenai pemanfaatan sumber daya alam, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam tersebut berupa hasil bumi, kemudian hasil tambang, dan juga hasil laut. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, dan yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, anak-anak, ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati, dan yang kedua sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, tanah, air, dan udara. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, dan jika habis maka dapat dihasilkan kembali. Namun, walaupun bisa dihasilkan kembali atau diperbaharui, kita tetap mempunyai kewajiban, yaitu untuk menghematnya, menggunakannya dengan bijak, dan tetap melestarikannya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ada tumbuhan, kemudian ada hewan, ada sinar matahari, kemudian air, tanah, dan juga angin atau udara. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas
dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya setelah habis terpakai. Oleh sebab itu, kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang pertama yaitu minyak bumi. Contohnya seperti minyak tanah dan juga bensin. Kemudian ada gas alam. Dan yang ketiga itu ada berbagai macam logam tambang seperti emas, tembaga, besi, perunggu, perak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu ada batu bara. Berikut merupakan contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, kemudian pemanfaatan tenaga hewan seperti bajak sawah dan juga menarik delman. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan bermanfaat untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Yang kedua, air. Sumber daya alam air dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, di antaranya untuk mandi, minum, mencuci, kemudian untuk mengaliri sawah, sumber tenaga listrik. Kemudian ada udara. Udara merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kita bernafas. Yang keempat, ada tanah. Tanah bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam dan untuk membangun tempat tinggal. Dan yang kelima yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi yang bermanfaat untuk membantu proses pengeringan pakaian, mengeringkan ikan, menjemur pakaian, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian, contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan juga sebagai sumber gas cair, misalnya LPG. Yang kedua adalah barang tambang, di antaranya besi yang biasa digunakan untuk bahan baku kerangka kendaraan. Kemudian bahan pembuatan alat rumah tangga dan juga konstruksi bangunan. Dan yang ketiga ada emas dan juga perak. Dapat kita manfaatkan untuk bahan baku pembuatan perhiasan. Nah, anak-anak, itu adalah macam-macam dari sumber daya alam dan pemanfaatannya. Semoga kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan bijak dan sesuai kebutuhan agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, anak-anak, untuk evaluasi hari ini, kalian kerjakan halaman 8 nomor 2 dan halaman 32 nomor 2 dan nomor 3 kerjakan di buku paket. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.